Salam sejahtera kepada kita semua. Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi sehat dan baik, tetap bersuka cita dan bersemangat dalam beraktivitas. Dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Betakan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan kami mengangkat ungkapan syukur kami kepadamu. Kesetiaan-Mu yang tak berkesudahan dan pemeliharaan-Mu yang tiada lekang tetap kami nikmati dari hari ke hari. Kini kami bersama hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan. Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Amin. Siapa yang tidak akan menangis ketika menghadapi tragedi seperti Hagar? Selama ini ia dapat menikmati kehidupan yang aman dan berkelimpahan makanan di rumah tuannya. Kini ia harus terlunta mengembara tanpa arah di padang gurun belantara. Belum lagi ia harus menyaksikan anaknya yang masih kecil. Setidaknya itu yang diceritakan dalam bacaan kita tadi. Yang harus menderita, menangis, sekarat oleh karena kehausan dan kelaparan. Bekal sudah habis, tidak ada tempat bernaung, tidak ada seorang pun yang kemudian bisa mendengarkan teriaknya minta tolong. Yang ada hanya air mata dan tangis kesedihan yang memecah sunyinya padang gurun. Tidak ada seorang pun yang mendengar, tidak ada seorang pun yang peduli. Tetapi ada satu pribadi yang mendengarkan suara tangisan anak itu. Saat Hagar benar-benar pada titik nadirnya, Allah datang menjumpai dan berbicara kepadanya melalui malaikat Tuhan. Kepada Hagar ia bertanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar?" Saudara-saudara, apakah Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Hagar? Tuhan tahu semuanya. Karena itu Tuhan bertanya, "Apakah yang engkau susahkan?" Seolah hendak Allah berkata bahwa aku ada untukmu. Aku tetap memelihara janjiku kepada Abraham dan juga kepada keturunannya. Saudara, mungkin kita juga tengah kesusahan. Tuhan pun berbicara kepada kita, "Apakah yang engkau susahkan?"
Apakah kita susah oleh karena anak-anak kita? Kita bersusah hati oleh karena pasangan hidup kita? Kita bersusah hati oleh karena faktor ekonomi, keuangan, masa depan? Kita kesusahan oleh karena sakit, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Saat ini pun Tuhan berbicara kepada kita. Ketika tidak ada seorang pun yang bisa mendengar dan peduli, Allah mendengarkan kita. Maka apapun yang menyusahkan hati kita, pun kalau kita harus menangis untuk itu, menangislah. Tuhan mendengarkan tangisanmu. Tuhan pun bertindak hendak menolongmu. Kepada Hagar Tuhan bersabda, bangunlah, angkatlah anak itu. Kepada kita pun sekalian Tuhan bersabda, bangunlah, bangkitlah. Kita jangan terpuruk dalam segala pergumulan atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kemudian Tuhan membuka mata Hagar yang kini sembab oleh air mata. Dan kemudian ia menemukan sebuah sumur. Ia pergi menimba air itu dan berikannya kepada Ismail anaknya. Dan tentu saja mereka bersama-sama minum dari air itu. Janji Allah selalu kekal. Ia tidak pernah membiarkan orang yang dikasihinya mati kelaparan. Ia tidak akan membiarkan orang yang dikasihinya habis di padang gurun kehidupan. Ketika tidak ada orang yang dapat merasakan beban kita, berserulah kepada Tuhan, berbicaralah kepadanya, menangislah kepadanya. Dia pasti mendengar. Ada 1001 alasan yang menyusahkan kita atau membuat kita tidak mampu melihat mata air yang sesungguhnya telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Bacaan kita tadi mengatakan bahwa pada saat itu Hagar ada di padang gurun Berseba. Kata Berseba sendiri artinya sumur, 7 sumur. Dengan demikian bahwa sekalipun itu di padang gurun, tetapi sebenarnya Tuhan sudah menyiapkannya untuk Hagar di sana. Persoalannya adalah Hagar tidak mampu menyadari keberadaan air itu oleh karena matanya yang telah tertutup oleh air mata. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah alasan kita mengapa kita harus tetap tegar dan kuat, bahkan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Belum lagi ketika kita mengingat firman Tuhan Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ialah mata air hidup kita. Ialah sumber keselamatan kita. Percayalah kepadanya dan hiduplah di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkaulah mata air kehidupan kami. Firman-Mu telah menjadi makanan rohani kami. Terima kasih bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kami. Bahkan Tuhan mendengar dan bertindak menolong kami ketika kami dalam titik nadir kehidupan sekalipun. Terpujilah Engkau Tuhan. Mungkin banyak saudara-saudara kami saat ini yang tengah dalam kondisi terpuruk oleh karena berbagai persoalan hidup. Kiranya Tuhan pun berbicara kepada mereka melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Bapa di surga, sertai seluruh sidang jemaat-Mu, Jemaat Immanuel Batakan, dalam seluruh kehidupan mereka. Baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga. Anak-anak kekasih kami dalam pendidikannya. Kami bersyukur bahwa mereka semua sudah boleh naik kelas, boleh menamatkan pendidikan, dan kini mereka berjuang untuk kembali masuk dalam pendidikan atau masuk di dalam sekolah yang baru. Mereka tengah berupaya untuk mendaftarkan diri ke berbagai sekolah atau perguruan tinggi.
Tuhan tolonglah mereka, sehingga mereka pun boleh berhasil dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa dalam masa-masa pandemi di mana anak-anak kami masih harus belajar dari rumah. Berikan kesabaran bagi segenap orang tua, berikan juga kesabaran bagi anak-anak kami, bahkan kesungguhan untuk tetap belajar dengan baik. Bapa di surga, mohon kiranya Engkau berkenan agar pandemi virus corona ini segera dapat berakhir dengan baik. Bahkan Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk tetap mampu menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Terima kasih untuk semuanya, kami yakin Tuhan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.